احمد الله يا من جاءه رمضان كم أناس بهذا العام ما أدركوا كنا نرجو لقاهم. Karena itulah kita juga perlu mendengar dari beliau tentang kenapa hal seperti ini harus dijalankan. Karena beliau memang fokus di sejarah. Beliau ahli hadis sebenarnya, tapi fokus dengan sejarah. Beliau berbicara tentang apa yang dilakukan hari ini, otomatis kepalanya menyoroti tentang pendidikan peradaban Islam masa lalu. Karena itulah kita perlu dengar beliau bagaimana menyorot itu, termasuk menggandeng dalam kondisi hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk anak-anak muda yang mendengar ini bisa tercerahkan dan punya semangat tadi kata Umar kita mau terlibat supaya kita dapat itikaf 30 hari ya tadi insyaallah. Tafadhol sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ustazina, Ustaz wanita, kita semuanya hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah, barokah sekali mengawali tahun Hijriah 1 Muharram 1440 Hijriah. Kita awali dengan kumpul bersama di masjid ini, tempat paling mulia di muka bumi. Saya juga ingin mengucapkan jazakallah khairan katsiran pada seluruh pengurus masjid ini atas diperkenankannya kumpul bersama di sini di hari yang baik ini. Juga kepada para tokoh masyarakat di Bojonegoro ini, para ustadz, para tokoh, dan karena Ustaz kita menyia-nyiakan waktunya untuk menyebut-nyebut saya, maka saya harus membalasnya. Saya ini, tolong diizinkan sebentar, saya ini terpaksa hari ini harus mengakui bahwa saya lebih tua daripada Ustaz Umar kita. Saya paling tidak suka ngaku lebih tua daripada saya. Tapi tepat saya ini karena memang saya lebih tua secara umur. Karena Ustaz Umar kita masuk Libya itu sepertinya saya sudah mau lulus Madinah. Saya pernah di Libya juga 4 tahun, kemudian saya ke Madinah dan betul saja masuk Libya beberapa tahun. Bukan benar apa saja. Jadi persis beliau masuk Libya itu tahun saya lulus, saya pulang dari Madinah, persis sama tahunnya. Makanya tadi saya bilang terpaksa saya harus ngaku lebih tua secara umur. Tapi kalau ngaku tua secara umur itu saya selalu teringat oleh dialognya seorang sahabat atau dialog seseorang dengan sahabat mulia Abdullah bin Abbas dengan Abbas paman Nabi. Paman Nabi Abbas radhiyallahu itu secara umur lebih tua sedikit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang ingin memperjelas, menanyakan itu, maka nanya kepada Abbas, ya Abbas, a'anta akbaru am Rasulullah? Wahai Abbas, ini orang maunya nanyanya kamu yang lebih tua atau Rasul secara umur. Jawaban Abbas menarik. Abbas jawabannya, kata Abbas, ana asannu minhu walakinnahu akbaru minni. Saya kalau secara umur lebih tua. Karena kata akbar itu artinya bisa lebih tua, bisa lebih besar.
Ya, kata beliau ini salah nanya. Makanya beliau terus mengatakan, kalau secara umur saya lebih tua, tapi kalau kebesaran beliau lebih besar daripada saya. Nah, kalimat itulah yang sebenarnya layak untuk Ustaz Marminta hari ini sebenarnya. Ya, ini balasan saya begitu. Tapi benar Pak, saya itu bahagia karena saya suka dengerin beliau di YouTube juga. Saya bahagia mendengarkan ustaz-ustaz muda hadir hari ini untuk merapikan Indonesia ini dengan berbagi tugas yang sangat baik. Ini menarik sekali. Apalagi saya sepanjang yang saya dengarkan Ustaz Umar kita berbicara di YouTube, betul yang saya dengar adalah ini yang saya sebut bahwa kebangkitan Islam itu akan sangat dekat ketika ustaz-ustaz seperti Ustaz Umar Miftah yang posisinya adalah posisi wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatiyah itu mahal. Wasatiyah itu mahal. Ustaz-ustaz yang ada di posisi wasatiyah, posisi tengah dan terbaik itu, sepanjang itu di umat tambah hari tambah banyak jumlahnya, maka semakin dekat kebangkitan Islam. Sehingga memang harus kita dukung perjuangan para ustaz muda ini untuk menghadirkan wasatiyah di umat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi semua aktivitas Ustaz Wanita dan dakwahnya, timnya, dan semoga kita semua hari ini juga mendapatkan banyak keberkahan. Dan semoga Allah jaga beliau, selalu berikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, pahala yang berlimpah untuk terus menyuarakan wasatiyah di umat ini. Seperti Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, apa yang beliau sampaikan tadi itu sudah sempurna, sudah lengkap. Kalau saya punya jari 5, kalau ditambahi 1 malah gak lengkap. Jadi jumlah banyak itu belum tentu menarik. Karena kalau tangan itu ya sempurnanya 5, bukan 6. Begitu saya punya jari 6, maka dioperasi satunya. Akan dibuang karena malah gak sempurna. Jadi kalau saya tambahi apa yang beliau sampaikan, malah gak sempurna nanti. Dia sudah sempurna karena pendidikan itu keseluruhannya sudah itu. Saya mau ngapain kan sudah cukup. Makanya tinggal saya tutup dengan subhanallah. Karena dipaksa untuk bicara ini saya pilih. Saya ini saja nanti kalau kue itu cuma ini toppingnya aja ya. Kuenya sudah lengkap sempurna, ini cuma buat hias-hias saja ini saya sampaikan. Nah, untuk menghias-hias ini saya cuma ingin menyampaikan data saja, menyampaikan data. Seluruh kesimpulan sudah di sini semua. Pokoknya buat pendidikan, mengenalkan generasi pada Allah dan Rasulnya, pada kitabullah yang harus merdeka dari sisi pendanaan, yang harus bebas dari yang namanya pemodal, anti profit, non profit dan seterusnya, itu sudah lengkap semua. Saya hanya ngasih hiasan toppingnya pakai data. Saya kasih data saja untuk lengkap supaya kita tahu bahwa semua kaidah besar yang disampaikan Ustaz Umar Miftah ini, inilah yang sebenarnya ada di lapangan sepanjang sejarah Islam. Tidaklah muslimin kalah kecuali karena memang bergeser konsep pendidikan. Karena kalau Bapak Ibu ingin perubahan yang fundamental di masyarakat, perubahan fundamental di masyarakat itu menggunakan pendidikan, bukan ekonomi. Ini orang hari ini banyak ngomong salah tentang hal itu. Saya bahkan beberapa kali suka dibisiki tentang kalau mau berubah usah ubah ekonomi, gak ngerti orang-orang ini. Ubah politik gak ngerti. Itu hanya bagian dari perubahan. Tapi kalau Anda ngomong ubah secara fundamental sebuah bangsa, yang berubah pendidikannya, maka gampang aku kalau mau melihat sebuah bangsa ini mau seperti apa 15-20 tahun ke depan.
Antum lihat aja corak pendidikannya. Maka bangsa ini akan mengarah sesuai dengan arah pendidikan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu di sejarah datanya sangat banyak. Data yang besar sekali, adalah kembalinya Al-Quds ke tangan muslimin setelah 90 tahun dikotori oleh orang-orang Salim. Itu kembalinya Al-Quds ke tangan muslimin. Itu kan yang kita kenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Memang benar, beliaulah orang yang membebaskannya. Orang Hittin tahun 583 Hijriah kemudian menang dengan gemilang dan seterusnya. Al-Quds kembali ke tangan muslimin. Cuma Salahuddin itu Bapak Ibu, itu cuma ujung kepala doang. Ujung kepala saja. Hasil dari perubahan yang sangat fundamental di masyarakat yang dimulai dari sekolah rupanya Pak, bukan dari negara. Negara kadang-kadang bisa diharapkan. Makanya saya mohon maaf, saya suka bilang, udahlah, antum berharap banyak amat ke negara ini. Negara harus perbaiki, oh iya, harus perbaiki. Cuma kalau antum berharap banget ke negara, antum kecewa doang Pak. Makanya saya di Indonesia orang tidak pernah kecewa Pak. Karena saya tidak pernah berharap. Nah, antum yang sering kecewa, kan antum sering berharap. Kalau antum mau seperti saya, ikuti saya Pak. Beneran, antum gak akan kecewa hidup ini. Saya gak pernah berharap. Saya tahu gak bisa diharapkan masalahnya. Karena tidak bisa diharapkan, saya gak pernah berharap. Sehingga saya gak pernah kecewa. Gak pernah kecewa. Antum suka terlalu berharap tinggi. Berharap Budi Azhari, nanti antum kecewa sama saya. Makanya gak usah berharap. Berharap wanita, kecewa nanti. Betul. Kalau antum mengagumi orang, silakan meneladani orang, silakan. Makanya kaidahnya supaya orang tenang itu habib kaunan asalnya itu adalah yoman dan seterusnya. Kaidah untuk stabil dalam masalah cinta dan benci. Baik Bapak Ibu. Jadi Salahuddin itu hanya ujung saja. Hasil perubahan yang sangat fundamental di pendidikan. Itu kalau ditarik mundur ke belakang, teman-teman, itu 100 tahun mundur itu satu pemerintah. Itu mundur bisa 100 tahun. Mundur ke belakangnya sampai muncul Salahuddin. Jadi Salahuddin itu bukan orang tiba-tiba jadi Superman datang terus ngacak-ngacak, itu mah film adanya. Itu karena kita kebanyakan nonton film Hollywood begitu kan. Makanya saya kaget ada seorang chef itu mengoreksi doa kita. Saya kaget juga, Masya Allah, ini saya baru dengar. Kata beliau, kesalahan kita dalam berdoa tentang kebangkitan umat ini suka doa, ya Allah hadirkan Salahuddin Al-Ayyubi hari ini, ya. Itu beliau mengatakan itu salah doanya. Saya kaget, bagaimana salahnya doa itu? Kita perlu orang seperti Salahuddin untuk bangkitkan umat ini. Iya, beliau mengatakan Salahuddin itu kepala saja, pemimpin di depan adalah kepala, kepalanya singa, tapi mana cocok badannya kucing. Kan jadi lucu malah, jangan jadi binatang. Itu kebanyakan lucunya kan binatang, kepalanya singa, badan kucing. Makanya nggak cocok. Jadi yang benar itu adalah kita semua ini, kita ini seharusnya memantaskan diri untuk nanti Allah hadirkan. Kalau badannya sudah singa, kepalanya masih singa. Kasih apa? Makanya sampai ada penyair Irak yang sampai mengatakan, sudahlah, jangan diusik ketenangannya Salahuddin. Beliau istirahat dengan tenang di sana. Tidak usah kalian panggil-panggil lagi. Karena toh kalau beliau bangkit hari ini, kalian bunuh juga kok. Artinya memang nggak pantas umat ini untuk punya orang seperti itu. Nah, maka kalau anda mau mengubah, dan itu saya coba mengubah perubahan mendasar itu dengan pendidikan. Cuma memang gini Bapak Ibu, pendidikan itu yang pasti adalah sebuah aktivitas yang hasilnya lama. Nah, ketika kita ini sudah lama diacak-acak oleh pragmatisme, berpikirnya pendek-pendek, maka nggak akan kuat memasuki dunia pendidikan. Makanya saya selalu minta, dunia pendidikan itu Bapak Ibu, jauhkan dari dunia politik. Kalau dunia pendidikan dimasuki juga oleh dunia politik, nggak cocok. Dunia politik itu kalau gaya Indonesia kan pragmatis. Jadi pemimpin paling lama 5 tahun,
paling lama lagi 5 kali 2, habis itu masuk penjara juga kok. Jadi artinya pendidikan ini kasihan nanti. Pendidikan ini kasihan kalau dimasukkan dengan ke wilayah pragmatis, kan nggak cocok. Tarbiyah ini majalah hayat, umurnya lebih panjang dari umur kita. Bayangkan kalau itu proses 100 tahun, orang yang mengawalinya itu tidak menyaksikan kebangkitan Salahuddin. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu orang yang membuat sebuah perubahan yang sangat fundamental di dunia pendidikan. Dia nggak menyaksikan. Karena itu 80 tahun kurang lebih setelah Imam Al-Ghazali meninggal, baru Al-Quds dimerdekakan. Ini panjang sekali. Ketika menyaksikan, itulah pendidikan. Kemudian, maka tidak cocok dia dengan pragmatisme, nafas pragmatisme itu nggak cocok. Karena ini adalah sebuah pendidikan yang memang hasilnya bukan hasil teknik. Bukan hasil yang tadi. Nah, bagaimana Allah? Di dalam dunia pendidikan Islam sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya sampai masa Muslimin masih punya dinasti Turki Utsmani, itu pendidikan Islam berdiri dengan sangat kokoh. Bahkan sampai hari ini jejak Islam di pendidikan Eropa, Amerika nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Saking bahwa konsep ini tidak ada gantinya. Begitu istimewanya konsep Islam. Nanti saya sampaikan datanya. Datanya. Oke, sekarang saya bicara data. Kalau itu adalah Allah. Seperti Ustaz Umar kita sampaikan tadi. Bagaimana Rasul selepas perang Badar kemudian dengan tawanannya tadi ya. Dan tawanannya kemudian sebagian diminta untuk mengajar anak muslimin. Itu semangat Nabi SAW untuk menaikkan kualitas pendidikan generasi ini. Nanti guru itu mulai profesional dalam makna bahwa posisi dia jadi guru ngajar, dia digaji sebagai guru. Itu mulai profesional seperti itu masa Umar bin Khattab beneran. Karena sebelum itu, dari zaman Rasul itu siapapun bisa jadi guru, dan siapapun jadi guru. Tapi di masa Umar orang sudah mulai ditunjuk, kamu tentara tugasnya, itu digaji ya untuk tentara. Begitu seterusnya, sampailah bermunculan pendidikan di dalam Islam. Saya pun lagi nyari Pak sampai hari ini, tapi kok ya belum ketemu. Nanti saya tolong dibantu. Langsung yang punya ilmu bermacam-macam tolong dibantu. Saya itu lagi nyari. Sampai sekarang saya itu kemarin seharian sengaja baca buku seharian dari pagi sampai maghrib. Itu saya baca buku. Kecuali di sering tengah saya ada tamu. Dan itu bagian dari aktivitas saya yang saya itu nyari data. Karena di antara datanya yang ingin saya cari adalah sejak kapan pendidikan ini mengenal istilah pemodal. Kalau Umar kita sampaikan tadi harus bersih dari pemodal. Nah, saya tolong dibantu Pak. Dari mana itu? Kok pendidikan tuh hari ini kemudian bicara pemodal? Kalau bicara pemodal pasti akan bicara BEP Pak. Artinya kapan balik modal? Namanya juga pemodal. Kapan saya balik modal? Kalau sudah itu pembicaraan berikutnya kapan saya untung? Oke? Yang rumit lagi kalau modalnya itu minjemnya ke bank riba. Makanya tadi saya kaget, Jazakallahu khair imam kita membacakan ayat riba. Saya kaget, ini imam kita ini mau negur kita luar biasa. Saya juga tidak tahu, saya karena di belakang itu kalau imam kita maunya apa ini? Saya ingin nanya juga sebenarnya. Luar biasa, betulan karena pas ayatnya. Dua ayat, dua-duanya bicara tentang riba. Terus disuruh tobat kita segera. Tobat segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Terus segera tobat. Bayangkan dunia pendidikan itu Pak, dimasuki riba juga. Begitu dimasuki riba, kan tahu tadi ayat pertama yang dibaca imam kita, alladzina ya'kuluna riba
la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Jadi orang makan riba itu kayak orang kesurupan, Pak. Nanti di akhir itu bangkitnya kesurupan. Jadi ini sebenarnya adalah pendidikan kesurupan. Benar, ini pendidikan kesurupan, Pak. Maka antum orang kesurupan kan? Orang kesurupan itu macam-macam reaksinya, tapi gak ada yang benar. Wah, yang tiba-tiba pingsan, ini pendidikan pingsan juga ada. Tiba-tiba ngamuk, pendidikan ngamuk juga ada, Pak. Tiba-tiba dia menceracau, kalimatnya itu gak keluar sama, tiba-tiba ngawur kalimatnya keluar. Jadi ini dunia pendidikan yang sedang kesurupan. Nah, makanya saya cuma datang ke rupiah sebenarnya. Rupiah dunia pendidikan saya ini, Pak. Makanya begitu saya bicara tentang pendidikan gratis, non profit, Pak, itu pada bereaksi. Karena saya sedang rupiah mereka. Saya dicegat di berbagai kota di Indonesia waktu saya kunjungan itu, Pak. Sampai ada tidak satu kota itu sampai ada orang pengen bicara empat mata dengan saya. Hanya pengen bicara, Ustaz itu dari mana ceritanya? Ngomongin pendidikan gratis itu gimana ceritanya? Gitu. Makanya saya selalu bilang, Pak, ini Bapak ini mengeluarkan statement atau nanya? Kalau mengeluarkan statement, ya saya sih mau mengeluarkan statement. Saya nggak perlu jawab apa-apa. Tapi kalau nanya saya jawab. Akhirnya jawabannya di sini sekarang ini, Pak. Di sini jawaban kita ini. Dalam menit loh. Tapi waktu saya jawab dalam menit kan. Baik, tapi ada yang kasus berikutnya. Baik, kalau sedikit lagi saya ingin sampaikan. Maka ketika kita ini bicara tadi tentang pemodal akhirnya malah jeblos malah riba sekalian. Oke, tapi ada yang nggak pakai riba, Ustaz, pakai bank syariah. Iya, Mas. Cuma boleh punya nurani. Kalau saya tuh sampai sekarang belum jujur nggak tega, Pak. Gini contohnya, bank syariah mau ngasih nggak ke antum pinjaman duit untuk bangun gedung, bangun apa? Kecuali antum pasti harus menunjukkan data anak-anak yang sekolah di sekolah Anda dengan perkembangan ke depan kira-kira setiap tahun dapat murid berapa, betul Pak? Kok bisa tuh jual anak orang itu, Pak? Saya tuh nggak tega jual anak orang tuh, Masya Allah. Gimana amanah anak orang? Apa mau anak Anda dijual? Saya nggak ngerti nuraninya para ahli pendidikan yang punya sekolah-sekolah ini. Saya nggak ngerti nuraninya. Ada jual anak orang tuh datanya, Pak. Memang saya bilang sama kita, jualan yang paling untung paling banyak tanpa modal itu jualan umat. Itu paling enak. Ustaz tahu kalimat jualan umat itu. Wah, tahu persis. Ini bisa saya jual ini. Kalau teman-teman kalau mau saya jual dulu. Jadi budak semua makin lama. Jualan data ini paling cepat dapat duit, Pak. Oh iya, tahu persis cara jualnya. Tapi mereka punya nurani, Pak. Gak usah bicara dalil dulu deh. Dalil sudah jelas selesai. Kalau soal kita tadi sudah habis, Pak. Orang gak punya nurani sama sekali. Anak orang jatah jual. Nah inilah kemudian saya selalu bilang, kalau Anda keluarkan statement, karena beberapa keluarkan statement itu gak mungkin, nah ini gak mungkin statement ini. Kalau ada statement saya gak kasih tahu ilmunya. Tapi kalau Anda tanya gimana caranya, saya sampaikan. Kenapa? Karena kita punya data pendidikan sangat lengkap di secara Islam. Sangat lengkap kita punya data pendidikan. Oke, Bapak Ibu, pembahasan tentang wakaf yang hari ini disampaikan tentang tema hari ini, sebenarnya sesimpel itulah bicara tentang pendanaannya. Wakaf itu, dan itu diatur dalam ilmu wakaf yang begitu luas ilmu wakaf itu. Tapi lagi-lagi ilmu wakaf itu memang, hadirin, waktu penjajah Eropa itu keluar dari Eropa, itu abad 15 semua, Pak. Abad 15 itu ketika Muslimin kalah di Andalus, 15 Masehi ya. Begitu kalah di Andalus itu, kemudian Eropa keluar sampai ke Indonesia ini pada nyari makan semua. Itu begitu mereka lihat kekuatan muslimin, karena mereka heran muslimin ini kuat sekali, susah dikalahkan di semua negeri. Itu salah satu penyebabnya masalah pendanaannya, karena muslimin ini punya kekuatan pendanaan yang namanya wakaf. Makanya Eropa masuk ke negeri manapun ilmu wakaf itu ditutup, Pak.
Di negeri ini sekarang kita masih merasakan, walau wakaf masih banyak, alhamdulillah, tapi banyak sekali ilmu wakaf yang masyarakat ini tidak tahu. Gak usah masyarakat, Pak, gak usah masyarakat. Instansi keuangan paling tinggi di Indonesia, saya datang diskusi dengan mereka. Itu begitu saya sampaikan jawaban mereka, ini semua ilmu yang kami belum tahu, Ustaz. Saya cuma mikir, kok bisa ya ada di mengurusi negeri tapi nggak ngerti caranya gitu. Itulah nasib kita di Indonesia. Itulah Indonesia, ada lagunya nih kalau itulah Indonesia. Jadi hadirin, data ini di semua pendidikan Islam itu antum bisa melihat sampai di set itu ya teman-teman. Antum kunjungilah di tempat-tempat manapun. Antum kalau ke Al-Quds gitu ya di Palestina, apa tuh ke arah barat sana sampai ke umpamanya wilayah Tunisia, Aljazair sana, sampai ujungnya di Maroko sana, sampai ke Andalus sana. Kan sentral semua itu masjid gitu. Kayak masjid ini, pendidikan itu ya sebagian di masjid, sebagian di kelas-kelas di samping masjid. Itu banyak sampai ini masih bisa kita lihat. Untuk mencapai masjid itu hari ini kita harus jalan kaki dulu melewati pasar-pasar. Itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan, Bapak Ibu. Itu desainnya sama dari kota ke kota. Kenapa? Karena dulu pendidikan itu dibuat di mana? Di sekelilingnya itu wakaf semua. Jangankan yang sekelilingnya, bahkan di desa sebelah, di kampung sebelah itu bisa satu kampung wakaf semua. UNESCO mengeluarkan statementnya, kampus yang disebut sebagai universitas pertama di dunia yang paling tua. Jadi versi kata universitas versi hari ini ya, karena ini yang bicara UNESCO. Jadi dalam benak walaupun data ini saya tidak pas, tapi saya sampaikan apa yang disampaikan oleh PBB. Dan UNESCO ini bicara tentang menyampaikan tentang kampus tertua di dunia. Anda tahu mana? Anda tahu mana? Nah, Al-Azhar itu bukan yang tertua, itu masih jauh di belakangnya masih ada. Al-Azhar itu masih itu. Ada itu. Versinya itu. Mungkin antum belum pernah dengar. Saya tunjukkan namanya. Antum coba cek antum pernah dengar apa belum. Namanya Jami' Al-Qarawiyyin. Pernah dengar? Nah ini anehnya kita memang. Tapi antum Harvard University tahu ya? Harvard tahu ya? Stanford tahu ya? Oxford tahu ya? Itulah hebatnya bagaimana kita tidak tahu sejarah kita. Jami' Al-Qarawiyyin itu versi UNESCO disebut sebagai kampus tertua di muka bumi. Walaupun sebenarnya masih ada sebelumnya dengan sistem yang sama, cuma kan itu keterbatasan ilmunya PBB. Kita pahami lah namanya, mereka juga ilmunya gak cukup. Oh iya, kalau nggak muslimin ilmunya gak akan cukup. Itu adanya di kota Fez. Kota Fez itu di Maroko. Kota Fez di Maroko, atau kalau Maroko kunjungi tempat itu. Jami' Al-Qarawiyyin ini kalau investasi UNESCO tadi yang di kampus tertua. Yang menarik adalah, dan ini juga selalu punya peran menarik. Maka bukan kebetulan Ustaz Omar Tinggal tadi nyebut tentang kisah bagaimana ibu-ibu yang membantu sekolahnya orang luar biasa tadi. Yang membangun Jami' Al-Qarawiyyin itu perempuan, Pak. Perempuan. 2 orang kakak adik. Satu namanya Fatimah Al-Dihya, yang kedua namanya Maryam. Ini kakak adik punya warisan dari bapaknya, bangun masjid dua-duanya. Kemudian nanti digabungkan jadi satu. Karena makin luas. Jami' Al-Qarawiyyin itulah nanti Bapak-Ibu sampai disebutkan bahwa begitu banyaknya wakaf di sekeliling Jami' Al-Qarawiyyin ini, bahkan sampai di kota Fez, sampai begitu kuatnya peran Jami' Al-Qarawiyyin ini berkumpul para ulama besar dunia itu, sampai kebijakan politik pun yang menentukan adalah Jami' Al-Qarawiyyin. Itu sekolahan aslinya dalam Islam, asli sekolah dalam Islam. Bukan sebaliknya, kalau hari ini kampus itu dijadikan alat politik oleh politikus. Kalau
Kalau dulu enggak, yang menentukan alur berjalannya kepemimpinan negara adalah sekolah. Nyambung atau belum? Enggak nyambung kan memang kita zamannya aneh banget. Itu bisa dikembalikan teman-teman. Jadi suatu hari teman akan lihat insyaallah. Kita lihat. Sampai contohnya berbagai negara, termasuk Al-Azhar, juga kampus yang cukup tua. Al-Azhar dan banyak tempat lain dulu itu sampai negara itu ngutang duitnya ke kampus. Karena kampuslah yang punya wakaf sangat besar di kota itu. Jadi negara itu gak ngutang ke kampus. Kalau sekarang kampus ngemis ke negara, makanya gak pernah mandiri. Gak pernah mandiri. Makanya saya bilang yuk kita buat sekolah yang kalau negara perlu duit, saya bayarin Pak. Utangmu berapa? 4.000 triliun berapa? Saya jadi saya sedang membuat pendidikan yang kayak begitu. Betul apa? Ini bukan ngomong kosong saya. Karena data ini harus dinaikkan. Ini habis waktunya kepanjangannya. Nanti insya Allah yang berikutnya saya sampaikan. Allah bisa. Setelah ya seperti masalah, kalau ada cerita endingnya selalu bikin penasaran, itu biasa khas beliau. Dan masya Allah tadi banyak kalimat yang menarik. Judul baru nanti jadi tema sendiri kan? Pendidikan insan, pendidikan ngamuk, itu nanti jadi tema sendiri di pembahasan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah, ini semua bagian dari langkah yang sudah dilakukan oleh Ustaz Budi. Ada Duta Pak Fatih sebagai proses teknis amal dari apa yang sudah diilmui oleh beliau kepada kita. Ada Madrasah Fatih, termasuk ada tawaf yang diamanahi untuk membantu mendanai semua. Yang menarik tentu adalah bagaimana masing-masing yang diamanahi itu dia amanah, itu juga sesuatu yang luar biasa. Karena kadang-kala ide wakaf yang digulirkan oleh para ustadz-ustadz ini, dia tidak terjawantahkan dengan baik, faktor terbesarnya adalah nggak amanah. Jadi pendidikan juga sama, mungkin ide besarnya dia semangat tidak profit gitu. Tetapi karena tidak amanah itu menjadi suatu masalah sendiri. Maka itu satu juga nasihat buat kita. Dan ada menarik juga buat ibu-ibu tadi, para wanita, insya Allah kalau punya semangat yang baik, terlihatlah tadi ada 2 wanita yang membangun satu kampus tua. Mudah-mudahan ibu-ibu juga punya semangat yang sama, insya Allah. Minimal saudara-saudara kami di Kota Fatih Bekasi. Karena sebagai data Kota Fatih Bekasi memang tahun ini baru mau membangun kelas di tanah wakaf, insya Allah. Bulan Januari ini dari tempat kami sewa mau kita pindahkan anak-anak untuk belajar di lokasi wakaf ini. Dan ada salah satu muslimin yang mewakafkan wakaf tunai untuk bisa membeli tanah tersebut. Dan putar-putar di Indonesia memang pilihan kami cuma 2. Kalau belum punya uang ya kita ngontrak. Makanya kita terkenal dari lembaga ngontrak atau juga minimal adalah mewakafkan. Itu pilihan kita. Kalau meminjam tadi kalau polanya seperti yang sudah disampaikan, kami nggak tega gitu kan. Jadi hati nurani kita jadi berat. Kita masih ada sesi 10 menit lagi dan kurang lebih karena sesudah jadwal jam 7 ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul di kertas ini, dan saya belum buka di pertanyaan terbuka karena memang harus membacakan pertanyaan ini. Jadi boleh Ustaz Budi atau teman kita yang menyampaikan jawabannya. Ini dari Umar Ustaz. Pertanyaannya, dilihat dari kurikulum pendidikan di Kutab berorientasi kepada akhlak Al-Quran dan iman, implementasinya untuk pendidikan pengetahuan umum, matematika, ilmu umum lainnya dititik beratkan pada hafalan adab, lalu siapa yang membuat teknologi katanya. Jadi ini pertanyaan, saya kebayang nanti kita jawabannya tadi. Jadi pertanyaannya tentang akhlak, implementasi dan ilmu umum, lalu siapa yang membuat teknologi. Saya simpan 2 pertanyaan dulu ya. Cari pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dibahas hari ini. Nah ini mungkin bisa dijawab oleh Ustaz Umar kita. Tadi Ustaz menyampaikan ada pesantren yang luar biasa secara nilai, meski tidak menafikan sekolah-sekolah umum. Bolehkah kami tahu nama pesantren yang tadi Ustaz sampaikan? Karena kami sedang mencari pesantren untuk anak-anak setingkat SMU, atau ada pesan cara mengukurnya, cara mengukur
mengukur pesantren seperti apa yang layak disampaikan. Saya pikir dua itu dulu di sesi ini. Ustaz Budi menjawab tentang bagaimana membangun teknologinya, Ustaz Umar kita menjawab pesan apa saja yang pas kalau memilih pesantren yang layak buat anak. Betul, Ustaz Budi itu semua kita. Saya sambungkan dengan materi tadi. Ini hanya terus teknologi siapa yang ngurusi? Nah, ini perlunya kita tahu runtutan ilmu. Saya tidak bicara teori, saya bicara data ya. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu bahwa kampus-kampus paling terkenal di dunia hari ini, baik di Eropa atau di Amerika, itu dibangun di atas konsep wakaf. Tahu tak? Sebut aja Harvard University, itu wakaf. Dia punya harta wakaf itu 34 tahun 2009, katanya 34 miliar US dollar. Itu yang dimiliki oleh Harvard University. Wakaf. Loh, apa mereka ngerti wakaf? Nah, ini saya mau ceritain ada hubungannya teknologi. Apa mereka ngerti wakaf konsepnya? Mungkin bukan wakaf kali cuma diri tidak wakaf. Wakaf masih wakaf. Dan itu sudah ada penelitiannya. Sudah diteliti bahwa itu konsep wakaf. Konsep wakaf. Nah, cuma begitu dibahasakan lain, kita ini suka gampang silau dengan istilah-istilah Inggris juga. Asli wakaf. Saya ada buku tahun 1988, penulisnya namanya Monica siapa namanya? Monica Gadios. Sebentar saya cek dulu. Lihat judulnya adalah The Influence of the Islamic Law of Wakaf on the development of the trust in England, the case of Merton College. Ini buku tahun 88. Nah, supaya aku tahu semua ilmu yang hari ini diusung di Eropa Amerika itu bukan karena Eropa Amerika hebat, Pak, karena muslimin tidur semua. Nah, inilah yang kita bisa lihat termasuk di masa wakaf tadi. Ketika antum pergi jauh dalam tema teknologi, belajar tentang ilmu apapun setelahnya, setelah ilmu Quran, ilmu hadis Nabi dengan seluruh penjabaran para ulama melahirkan banyak ilmu itu, maka anak-anak kita itu sudah sangat siap untuk belajar ilmu apapun, dan itulah urutan sekolah zaman dulu. Atau kalau tahu salah satu konsep sebuah sekolahan, kalau kita masuk tadi, saya cerita Jami' Korowi tadi. Jami' Korowi itu unik Pak belajarnya. Itu sudah tidak ada hari ini. Sudah tidak ada, makanya tadi Ustaz Marwita menyampaikan, saya Ustaz Marwita sama Pak, korban aktif tadi. Jadi kita ini belajar bukan taksil, bukan ilmu yang pokok akarnya, tetapi wawasan. Jadi sedikit gitu Pak. Quran lebih dikit, hadis lebih dikit, tafsir lebih dikit, teknologi lebih dikit. Gak pernah ahli kedokteran dan sedikit, gak pernah ahli. Beda dengan musik itu, karena mereka belajar dari taksil itu. Yang ekonomi itu Bapak Ibu, itu belajar mulai masuk tank, masuk kampus itu subuh. Ada kampus masuk subuh hari ini. Tapi saya mau nanya, pesantren ada nggak masuk subuh? Oh iya, pesantren masih ada. Itu kenapa beliau tadi sampaikan, boleh diatur deh. Betul kan? Kalau pesantren aktivitas sebelum subuh Pak. Betul-betul subuh ya sudah mulai aktivitas, ilmu sudah masuk. Tapi mana ada kampus mulai subuh? Jami' Korowi, kampus pertama yang diakui UNESCO itu. Walaupun sebenarnya ada kampus banyak yang lain.
itu mulai belajar subuh. Subuh itu belajarnya ilmunya tafsir, ilmu hadis. Dia belajar ilmunya sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, nanti belajar berbagai macam ilmu yang lain, ilmu bahasa, ilmu berbagai macam ilmu fikih segala macam. Itu sepanjang hari belajar. Nanti kalau sudah maghrib, Pak, mereka belajar ilmu kedokteran. Jadi sebenarnya kampus apa ini? Ada kurikulum gitu. Hari ini ilmu kita kecil-kecil dipecah-pecah. Jadi Anda ngerti cara belajar ilmu sekarang nggak bisa. Tapi tidak boleh masuk jamin korowin. Tidak boleh masuk jamin korowin kecuali setelah melewati beberapa tahapan. Jadi itu ada tesnya jamin korowin. Beberapa masuk ke tahapan sekolah-sekolah dasar. Yang sekolah dasar itu dia harus menguasai baca tulis, ya, baca tulis. Kemudian naik berikutnya dia menghafal Qurannya 30 juznya. Nanti mereka mulai menghafal hadis Nabi SAW. Mulai mereka menghafal dasar-dasar cara memahami Quran dan hadis Nabi. Jadi tahapan itu sudah harus lulus untuk bisa masuk ke Jami' Qarawiyyin. Sudah kejawab atau belum? Pertanyaan teknologi belum juga. Sudah jawab. Jadi itu tahapannya. Terakhir nanti belajar maghrib aja. Kedokteran nanti aja maghrib aja belajarnya, Pak. Betul lah. Dan hasilnya dokter-dokter handal, bukan dokter yang tidak bisa mengobati penyakit. Karena terlalu banyak bahasa hari ini yang saya nggak nyaman. Wah ini penyakit tidak ada obatnya, Pak. Mana ada kalimat itu dalam Islam? Rasul menyampaikan, "Ma anzalallahu da'an ila anzala dawa'an, 'alimahu man 'alim, jahilahu man jahil." Tidak Allah turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Harusnya itu kalimatnya. Cuma saya tidak tahu, begitu harusnya. Jangan dengan angkuh Anda katakan ini penyakit tidak ada obatnya, Pak. Jangan begitu, Mas. Itu Anda tutup orang lain. Teknologi juga sama, Pak. Oleh qadarullah, maaf, la qadarullah. Kalau ada berita pesawat jatuh, rata-rata selamat atau tidak selamat? Rata-rata tidak selamat. Ada nggak yang mikirin teknologi? Karena asli Pak, pesawat itu memang niru burung. Asli dari pembuat awalnya. Dari mulai Abbas bin Firnas 80 meter menara Masjid Cordoba, 80 meter. Dia terjun, pakai dia sudah analisa sayap sekian lama dia analisa burung. Landing patah 3. Nanti naik lagi kapan-kapan baru landingnya bagus karena ternyata dia kelupaan menganalisa ekor. Dia pikir yang penting terbang itu cuma saya, ternyata ekor punya peduli kendali dan seterusnya. Jadi asli belajar dari burung. Saya mau nanya, burung tuh Pak, gak usah bapak ibunya. Itu cicit apa anaknya tuh jatuh dari sangkar, hidup atau mati? Pernah nggak tuh lihat? Ada sangkar burung apa namanya itu? Sarang burung itu, bukan sangkar, sarang burung itu jatuh dia plok gitu karena belum bisa terbang, jatuh. Hidup atau mati, Pak? Hidup. Burung dara gagal landing. Hidup atau mati? Hidup. Tapi kenapa pesawat yang niru burung begitu landing kok korban? Gagal landing beri korban. Perlu anak kita Pak yang ngerti Quran untuk menyelamatkan teknologi ini. Karena belajar dari Quran, apa sebenarnya belajar dari Quran? Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yusibuhunna illa rahman. Terus. Jadi ya. Tahu sekarang? Ditunggu aja. 19 tahun untuk teman juga. Orang Islam. Tentang masalah pondok, mungkin saya tidak menyebutkan mereknya, tapi saya menyebutkan sifat-sifatnya. Karena sesungguhnya kalau menyebutkan merek, saya khawatir kita nanti banyak berharap kepada nama pondok tersebut. Padahal dari tadi sudah diomongin, jangan banyak berharap. Yang itu juga harus belajar tahun 2018-2019 itu jangan banyak berharap. Maka tentang kriteria masalah pondok pesantren yang
yang saya selalu mendapatkan perhatian dari saya adalah pondok pesantren itu memang berkonsentrasi bagaimana memperkenalkan anak-anak kita dan keturunan kita kepada warisan dari para ulama terdahulu yang sering kita sebut dengan turas salafus salih. Maka sesungguhnya pendidikan ini adalah salah satu di antara kriteria yang menjadikan saya menempatkan dalam ranking yang baik ketika dia selalu memperkenalkan anak-anak kita kepada warisan dari para ulama terdahulu. Karena sesungguhnya memang generasi yang pernah membuat Islam itu jaya adalah generasi terdahulu, dan wajibnya kita mengembalikan referensi ilmu kita kepada generasi terdahulu. Makanya kalau saya maaf ya Pak, saya bukan mendiskreditkan lembaga pendidikan. Kalau sudah di dalam lembaga pendidikan itu sudah mengenalkan kata mencetak Islam moderat, saya sudah ambil. Karena menurut saya moderat itu belum terbukti bahwasanya kita menguasai dunia. Tapi kalau ulama terdahulu mereka sudah terbukti menguasai dunia. Makanya kriteria yang pertama, pastikan kurikulumnya kurikulum yang menjadi bagian dari warisan para salafus salih. Yang kedua, yaitu yang saya melihat dalam pondok pesantren itu, dia memiliki kemampuan untuk memperkenalkan kehidupan akhlak kepada para santrinya. Dan itu bisa lihat dengan kita melihat sifat-sifat dan identitas para asatidnya. Apakah punya komitmen akhlak ataukah tidak. Dan itu hari ini kita dimudahkan ketika kita searching, kita akan paham siapa di balik pesantren ini, siapa ustadznya. Karena di situ kita akan melihat bagaimana karakter akhlak dia ketika berada pada lapangan dan pada kondisi umat. Karena memang yang kita harus pahami, pendidikan dulu selalu menitik beratkan kepada akhlak sama dengan menitik beratkan kepada ilmu. Kalau boleh saya sederhanakan adalah sesungguhnya ilmu tanpa akhlak itu rusak. Karena sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah dan ilmu, sebagaimana juga merusak hati. Inna su'al khuluq yusidul amal kama anna khalaq yusidul asal. Tapi orang yang punya akhlak saja tetapi tidak punya ilmu bandel, karena modal akhlak saja tidak bisa masuk surga. Makanya dibutuhkan bagaimana karakter akhlak itu penting. Dan itu kita bisa baca dengan karakter dan identitas para pemateri di pondok tersebut. Bagaimana dia ketika berkomentar tentang keadaan dan isu-isu besar kaum muslimin itu gimana sih para asatidnya ini, menunjukkan nilai wasatiyah apakah tidak kalau dalam konsep bahasanya Ustaz biasa kita. Karena akhlak itu penting. Karena hari ini yang kita sulit untuk mendapatkan itu adalah bagaimana keturunan siswa dan siswi kita itu memiliki kehidupan akhlak. Padahal ini merupakan salah satu ruh dalam pendidikan. Makanya kan sampai Imam Syafi'i saja menyarankan kita itu untuk membenci orang berilmu kalau tidak punya adab dan tidak punya sikap yang bijaksana. Man ahabba ayyatahallahu lahu qalbuhu aw yunammilahu fa'alayhi bil qulwa wa tarkusuha wa qillatul aql wa bu'du 'anil ilmi alladhi laysa ma'ahu insafun wa la. Bahkan setingkat Imam Syafi'i yang bisa disebut sebagai gudangnya ilmu dalam masalah madhab Syafi'i yang didirikan, beliau saja menyatakan barang siapa yang kemudian ingin memberikan cahaya di dalam hatinya, dilapangkan imannya, dilapangkan dadanya, maka adalah dia itu berdoa dengan Allah sedikit makanya meninggalkan orang yang bodoh dan membenci orang berilmu kalau dia tidak punya sikap yang bijaksana dan tidak punya adab. Dan ini menjadi pendidikan yang sangat penting Pak. Karena terus terang saya dulu pernah ngajar di pondok. Saya itu kalau ngajar di pondok melihat santri pintar, tapi kemudian dia tidak punya akhlak, tidak membekas di hati saya. Mungkin kalau ketemu lagi saya tidak ingat namanya, walaupun mungkin pintar. Kalau bahasa orang Betawi songong, mungkin 2 tahun 3 tahun lupa namanya. Tapi kalau saya mendapati ada santri saya kemudian dia akhlaknya baik, tutur katanya baik, walaupun tidak terlalu pintar, itu sampai sekarang saya masih hafal nama-nama santri-santri saya yang akhlaknya baik. Makanya ada teman saya namanya Sosok dari Senang itu sekarang membuat pondok taksil. Taksil itu dia membangun fondasi. Karena memang pondok sekarang memang banyak yang masih berwawasan tafsir. Tafsir itu ya ngambil tafsir sedikit, hadis sedikit, kemudian fawaid sedikit, itu tafsir. Padahal yang dibutuhkan itu bukan tafsir, sekarang dibutuhkan itu tafsir. Dia cerita 3 hari atau 4 hari yang lalu, beliau ini punya tumpukan cucian yang kemudian belum beliau cuci. Karena beliau keluarganya belum datang ke tempat pondok yang beliau rintis. Ketika beliau meletakkan cuciannya di tempat
wudunya para santri karena air di rumahnya beliau itu mati. Maka dia bawa ke tempat cucian santri. Itu ketika dia baru meletakkan embernya, baru diletakkan itu kemudian untuk sabunnya. Kemudian dia ingin pergi sebentar untuk merendam itu bajunya tersebut. Ketika balik, maka baju di dalam ember itu sudah habis dicuci sama anak-anak santri. Saking senangnya dia syahidu, dan dia berkata, bukan masalah cucian saya yang sudah habis karena saya jadi cuci, walaupun itu juga meringankan, tapi sebenarnya yang sangat syukuri adalah ketika saya sudah mendapati empati itu tumbuh di tubuhnya santri yang saya didik, dan itu harganya mahal, Pak. Jadi itu harganya mahal. Makanya saya salut dengan pondok yang beliau rintis ini. Kenapa? Beliau selalu berkata, akhlak antum yang baik itu lebih besar mendapatkan perhatian dari saya daripada nilai antum yang baik. Karena kalau kemudian kita hanya menitik beratkan kepada ilmu, mungkin paham riwayat, Pak, mungkin paham dalil, mungkin paham kitab, tapi kalau tidak punya akhlak, yang tercipta adalah kegaduhan di dalam dunia dakwah. Tapi kalau kita menciptakan karakter orang yang paham ilmu, paham membaca kitab, dan dia diletakkan bagaimana menghormati setiap orang yang beriman, sembari tidak memperlihatkan akhlak yang buruk dan punya komitmen untuk mendidik dengan akhlak, insya Allah, Pak. Panggung dakwah itu tidak terlalu gaduh karena kita punya tujuan yang sama, karena kewajiban para itu sebenarnya sama, meninggikan kalimat Allah dan bukan meninggikan kelompok dan golongannya. Makanya perhatikan dua ini kalau saya boleh melihat. Maka pastikan apakah kurikulumnya adalah kurikulum yang bersumber kepada warisan para salafus salih, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana akhlak dari para pendidiknya. Dan kita kalau melihat itu, dengan kita melihat, biasanya kelihatan orang itu akan kelihatan bagaimana aslinya itu pada waktu dia menyikapi isu-isu besar. Bagaimana kelihatan akhlaknya dan lain sebagainya, itu hanyalah bagian dari cara yang paling kasar untuk menilai kehidupan akhlak para ustaz ketika mengajar santrinya. Tapi yang jelas itulah yang harus kita perhatikan. Kalau menyebutkan pondok, ya banyak. Tapi kalau saya kalau misalkan anak saya besar ini nanti besar, maka saya tidak menitipkan, kalau saya tidak menitipkan pondok yang terlalu besar. Kalau saya, ya boleh ada yang setuju, boleh ada yang mendidik. Kalau kemudian pada di situ terlalu besar sampai 1.000, 2.000, 3.000, biasanya malah saya tidak ingin menitipkan di situ. Tapi saya justru ingin menitipkan di pondok pesantren dengan tingkat santri yang belum terlalu banyak, 30, 40, 50 orang. Kenapa, Pak? Keterikatan santri dengan ustadz yang begitu kuat ketika masih semacam. Makanya saya kalau kemudian di pondok terlalu besar, saya tidak ambil karena kita tidak belikan seumur. Tapi saya tidak menyediakan anak saya pada pondok yang terlalu besar. Kenapa? Saya khawatir bahwasanya perhatian para ustadz itu terpecah dan terbagi terlalu banyak, dan akhirnya tidak optimal ketika menyentuh hati anak saya. Saya cari nanti kalau bahasa anak saya besar ini kemudian sudah mulai besar, saya cari pondok-pondok pesantren yang justru kecil, yang tidak terlalu banyak santrinya. Setelah saya paham ilmunya, saya paham akhlaknya, saya perhatikan bagaimana jumlah santrinya itu penting. Karena apa? Di situ para santrinya akan berkonsentrasi untuk mendidik anak saya. Saya ini salah satu cetakan pondok pesantren yang dulu ketika saya mondok itu belum besar dan begitu besar. Saat itu santrinya cuma 60, Pak. Tapi saya menikmati perjalanan selama teman-teman saya itu sedikit. 60. Saya pernah mendapati momen, Pak, dibangunkan ustadz saya tengah malam. Dibangunkan itu jam 1. Saya bangun. Saya sudah deg-degan, saya kira ada kabar dari keluarga. Diajar saya ke pinggir kuburan. Kalau bisa bayangkan, ke pinggir kuburan. Kemudian ustadznya itu cerita tentang masalah perjalanan manusia menuju kepada mati sampai ke kuburan sampai hari kiamat. 1 jam sampai setengah 3 malam. Kemudian setelah itu saya diajak lagi ke masjid, kemudian sholat. Setelah itu disuruh tidur sampai sekitar setengah 4. Karena setiap santri di pondok itu dimulai jam aktivitasnya itu sebelum subuh 1 jam. Itu pernah saya dapatkan dan itu membekas kepada saya. Makanya tadi saya sampaikan, Pak, apapun pendidikan itu tidak akan bisa menyentuh hati kalau orang yang mendidik kita itu tidak punya hati yang dititipkan kepada Allah. Tapi kalau dia punya hati yang dititipkan kepada Allah, maka siapapun hati yang ada di hadapannya bisa disentuh oleh dia. Dan itu biasanya saya dapatkan di pondok yang jumlah santrinya itu sedikit. Dan saya merasakan betapa nikmatnya ketika saya bersama dengan para ustadz yang mengajar. Nah, itulah kriteria. Adapun mereknya, silahkan cari sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Kalau kita dapati ada di pondoknya Ustadz Budiazari, itulah yang terbaik. Kalau ada di pondoknya ini, itulah yang terbaik.
insya Allah semuanya berlomba-lomba di dalam kebaikan dan menjaga kehidupan. Jazakumullah khair Ustaz Budi dan Ustaz Marmita yang telah menjawab dua pertanyaan di sesi pertama ini. Ada banyak pertanyaan tetapi saya kantongin beberapa banyak karena pertanyaannya muaranya sama tentang saya harus memilih sekolah seperti apa, dan alhamdulillah tadi Ustaz Marmita sudah menjawab. Begitu juga tentang jenis kurikulum yang disampaikan oleh Ustaz Budi tentang pembahasan teknologi. Untuk kesimpulan sesi pertama ini, artinya untuk bicara pendidikan sudah ada pagar, dan ini pagar yang tidak bisa ditawar-tawar karena sudah dibuat oleh para ahli ilmu, bahkan itu juga dalam peradaban Islam itu sendiri tentang pendidikan, wilayah non-profit, dan di dalamnya juga ada bagaimana cara penghidupannya. Ustaz Budi menyampaikan data itu kalau di kami bukan terkedar data itu menjadi sebuah cara kita untuk bertanya lebih dalam kenapa data itu hadir, dan bagaimana implementasinya itu pun menjadi sebuah pelajaran tersendiri. Karena tadi Ustaz Marmita juga memberikan sebuah kendala yang ada memang di Indonesia. Pendidikan ada, biayanya bingung. Udah pendidikannya jalan, sekolahnya semakin besar. Gurunya yang awal semangat karena baru mulai sekolah kecil, giliran semakin besar, konsentrasi gurunya masalah. Akhirnya seperti yang Ustaz Marmita sampaikan, kebanyakan guru-guru kalau sudah besar lembaganya, guru-gurunya nggak fokus pada pendidikan anak-anak. Itu kan problem yang ada di pendidikan. Harusnya pendidikan itu pendidikannya besar, lembaganya besar, dan semua guru-gurunya juga konsentrasi pada peserta didiknya. Itu harusnya ada. Dan kalau bicara tentang data, di data pun ada. Tinggal bagaimana kita menerjemahkan itu di episode kehidupan kita hari ini. Jadi alas ini sudah diberikan. Nanti kita jeda beberapa menit untuk istirahat. Mungkin ada informasi dari pembawa acara. Insya Allah berikutnya bicara tentang implementasi ini, bagaimana wakaf itu berperan dan bagaimana sumbangsih caranya. Salah satu contohnya ini baju yang dipakai oleh Ustaz Marmita, Ustaz Budi, saya di WA pesan sponsor soalnya untuk menginformasikan ini salah satu jenis usaha wakaf yang dibiarkan oleh para orang tua santri utang yang rompi ini. Atau nanti setelah ini diambil lagi, saya nggak tahu. Nggak tahu saya nanti pakai dulu. Atau usaha-usaha yang dilakukan oleh para orang tua, termasuk nanti kalau tidak salah dari Tawaf akan menginformasikan ikhtiar yang sudah dilakukan, bagaimana usaha wakaf yang memang kita ambil seluruh keuntungannya untuk membiayai wilayah-wilayah yang non-profit, salah satunya pendidikan, termasuk tadi dokumen kita tentang masalah kesehatan. Ikhtiar itu sedang berjalan, ilmunya sudah dilandasi, langkahnya kita coba pelajari, dan teknisnya kita coba jalani. Itu kita jalani. Bagaimana proses jalannya sesi kedua insya Allah. Sesi kedua akan dibahas. Baik, saya pikir cukup dulu Ustaz di sesi pertama ini. 10 menit jedanya dari panitia.